Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggarianto, NIM 220410009 dari kelas 5E. Kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan yaitu dari mata kuliah Sistem Sinyal untuk tugas UAS. Saya beri judul Sampling Sinyal dan Analisis Aliasing menggunakan MATLAB. Mari. Agendanya ada 5, yaitu di pendahuluan, pembahasan, studi kasus, simulasi, dan kesimpulan. Pendahuluan. Apa itu sinyal? Apakah pentingnya buat kehidupan kita? Bagaimana dampaknya jika sinyal terganggu? Kira-kira apa? Mari kita. Nah, di sini banyak sekali kotak, tapi saya akan jelaskan secara cepat saja karena saya menjelaskan terkait aliasing dan MATLAB. Jadi ini adalah sebuah sistem dan sebuah sinyal di mana sinyal itu mempunyai komponen amplitudo, frekuensi, fase, bandwidth, gelombang, durasi, dan modulasi. Dan kalau sistem sinyal itu ada sumber, source ya, pengirim, transmitter, saluran komunikasi, channel, penerima, receiver, pengolahan sinyal, signal processing, penyimpanan, output, dan ada gangguan. Itulah komponen dari sistem sinyal. Kemudian ada lagi jika sistem sinyal itu dikategorikan dari beberapa. Di sini ada kotakan lagi, yaitu sinyal analog, analog sinyal, sinyal digital, ada sinyal periodik, ada sinyal aperiodik, ada sinyal bising, ada sinyal kontinu, kontinu signal, ada sinyal diskrit, diskrit signal, ada sinyal modulasi, modulasi sinyal, dan sinyal modulasi ini dimodulasi. Salah. Nah, di sini sudah saya kotak-kotakan, yaitu dikategorikan sesuai bentuk jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Ini bentuknya ya. Kemudian pola berulang atau tidak berulang, yaitu periodik, yaitu berulang secara tetap, atau aperiodik yang tidak berulang dan tidak jelas. Kemudian ada dari waktunya, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Jadi yang akan nanti kita bahas di sini adalah sinyal kontinu, sinyal diskrit, sinyal analog, dan sinyal digital. Jadi kontinu itu selalu waktunya, kalau diskrit itu hanya di interval waktu tertentu. Lanjut. Nah, sebelumnya kita akan berfokus pada pengolahan sinyal sebelum mengerti apa pentingnya sinyal. Pembahasan. Di sini ada ilustrasi anak itu sedang memohon atau menjerit ya. Di sini ada seorang wanita. Kemudian dia mengeluarkan suara. Di sini ada input, ada pengolahan, ada output. Intinya ada 3 di sini. Nah, kami tadi kita sudah membahas di sebelumnya, yaitu akan berfokus di pengolahan. Bagaimana sinyal itu bisa terbentuk. Nah, di pengolahan sinyal itu komponennya ada filter, amplifier, penguat, ADC, analog to digital converter, DAC, digital to analog converter, modulasi, dan demodulasi. Ini sebenarnya di tengah ada ini DA, SP gitu. Kemudian komponen yang akan kita bahas yaitu sinyal bising atau noise. Nah, kembali lagi di sini apa yang menyebabkan informasi itu rusak. Jadi kalau kita sudah tahu sinyal, secara umum sinyal itu adalah media dari informasi. Informasi banyak ya, informasi data, cahaya, suara, gelombang, data. Jika sinyal itu rusak, maka informasi yang diterima juga rusak. Nah, di sini ada informasi rusak itu macam-macamnya, ada gangguan noise, ada pelemahan atau noise, ada distorsi, interferensi, terlambatan, kesalahan bit. Nah, disinilah yang akan nanti kami bahas, khususnya pada pelemahan. Jadi semua di sini di informasi yang rusak itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Inilah bentuk gelombang yang berwarna biru, itu adalah sinyal sinusoidal, itu bentuk dari analog. Kemudian ada di sinyal diskrit, itu adalah yang titik-titik merah. Jadi semakin rapat titik merahnya, maka informasi itu akan semakin bagus. Sinyal analog itu continuous signal atau sinyal kontinu. Sedangkan sinyal digital itu diskrit sinyal atau sinyal diskrit. Nah, akan kami bahas selanjutnya di sini di pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal itu komponennya ada input sinyal, ADC, DSP ya, digital processing. DSP digital signal processing ya. Kemudian ada DAC, kemudian output sinyal.
Kita akan membahas di antara setelah input sinyal. Ini inputnya analog ya, karena di sini ada ADC, yaitu pengolahan pertama sebelum masuk DSP. Analog digital converter, yang nanti akan diolah, kemudian akan dikembalikan ke outputnya, digital analog converter output. Sinyal continue dimasuk, terus di sini ada pengambilan atau sampling atau nyuplik, kemudian ada quantization, kemudian ada sample and hold, kemudian ada encoding. Setelah encoding keluar biasanya itu berbentuk sudah biner. Nah, disinilah di DSP ini kita manipulasi, kita apakan terserah. Nah, namun kita akan berfokus pada bagian sampling, yaitu di situ ada sebuah gangguan, bukan gangguan ya, terjadi atau tidaknya sampling, pengambilan sampel, yaitu harus sama dengan teori Nyquist ya. Aliasing itu sebuah gangguan. Inilah bunyinya aliasing. Aliasing terjadi jika frekuensi sampel itu lebih kecil dari frekuensi maksimal, menyebabkan frekuensi tinggi tampak sebagai frekuensi rendah pada sinyal hasil sampling. Solusinya itu menggunakan teori Nyquist. Frekuensi sampling harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi sinyal untuk memungkinkan rekonstruksi sempurna tanpa kehilangan informasi. Nah, ini adalah rumusnya, Fs lebih besar sama dengan 2Fmax. Kemudian solusi yang lain adalah tambahkan filter low pass sebelum sampling untuk menghapus frekuensi tinggi. Jadi frekuensi yang lebih tinggi itu dihapus terlebih dahulu, namun tidak kita bahas di sini. Sebelum lanjut ke studi kasus, nah di sini adalah bagaimana jika sinyal continue itu saat pengambilan sampling itu tidak baik. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Nah, sebelum ke studi kasus, di sini ada rumus-rumusnya. Yang pertama adalah rumus untuk Nyquist, yaitu rumus agar tidak terjadi aliasing. Yang kedua ini adalah sinyal aslinya, rumusnya di mana A ini adalah amplitudo, BFT itu T waktu ya. Terus ada interval sampling, itu interval waktu antar sampel, antar titik. Terus kemudian ada frekuensi, di mana T di sini adalah seper frekuensi sampling. Kemudian ada interval sampling, yaitu panjang siklus sinyal dalam 1 detik. Kemudian ada interval sampling, yaitu panjang siklus sinyal detik. Rumusnya T per frekuensi. Nah, ini adalah studi kasusnya. Mengukur sinyal detak jantung. Seorang dokter ingin memonitor detak jantung pasien menggunakan alat medis yang menyampling sinyal dari detak jantung untuk dianalisis. Sinyal detak jantung yang terdeteksi memiliki frekuensi maksimum 15 Hz. Dokter ingin mengetahui apakah alat tersebut dapat mengukur sinyal tersebut dengan frekuensi sampling yang berbeda. Di sini diketahui frekuensi sinyal jantung Fmax-nya itu 15 Hz. Beberapa opsi frekuensi yang akan digunakan oleh alat medis, yaitu pilihan pertama frekuensi sampelnya adalah 40 Hz. Kemudian ada pilihan kedua yaitu 20 Hz. Pilihan ketiga 50 Hz. Kemudian yang ditanyakan apakah terjadi aliasing berdasarkan frekuensi sampling dan berikan penjelasan mengenai aliasing. Hitung juga interval sampling dan panjang siklus. Di sini tenang saja, sudah saya kasih jawabannya. Diketahuinya adalah 15. Fs pertama itu 40, kita anggap. Kemudian Fs2 itu 20, Fs3 50. Di sini sudah terlihat bahwa Fs apakah sesuai 2 Ts dan T sinyal. Ini interval dan panjang siklus. Menentukan frekuensi sampling sesuai Fmax 15 Hz. Ini kalau diteorikan ke Nyquist 2 kali 15 30 Hz. Artinya agar tidak terjadi aliasing itu harusnya 30 Hz itu minimal. Tapi apakah betul? Mari kita lanjut. Di sini secara teori itu 40 sesuai atau tidak terjadi aliasing. Kemudian di 20 itu tidak sesuai terjadi aliasing. Kemudian di ketiga itu 50 sesuai dan tidak terjadi aliasing karena 2 kali. Kemudian selanjutnya yaitu di sini menghitung interval sampling dan panjang siklus interval. Jadi jika Fs-nya 40, maka seper 40 itu 0,25 atau 250 milisecond. Itu jarak antar titiknya. Nah, kemudian di sini ada juga 0,5 sama dengan 500 milisecond. Yang ketiga seper 50 itu ada 200 milisecond. Panjang siklus max-nya itu di 0,6 atau 66,7. Nah, ini sinyal aslinya ya. Satu, ini analisnya terjadi aliasing. Yang kedua, tidak terjadi, sebenarnya hampir ya. Kemudian simulasi. Lanjut kita ke simulasi menggunakan MATLAB. Nah, ini hasilnya.
Mari kita coba simulasikan Bapak dokter yang tadi. Kita buka MATLAB-nya dulu. Kita buka dari sini ya. Puas ya. Nah, oke, saya akan buat untuk notepad-nya di sini. Mari kita jelaskan. Nah, yang pertama di sini studi kasusnya itu adalah sudah diketahui ya. Kita sebutkan, tulis di sini. Yaitu pertama Fmax-nya. Fmax-nya itu ada berapa? 15. Atau langsung saja deh di MATLAB deh. Nah, kita file new yaitu Fmax. Fmax-nya adalah 15. Kemudian T-nya itu yaitu dari 0 ya. 0 sampai 1 detik. Kita buat di tengah. Panjangnya mau berapa? 0,01 aja. 1 aja. Kemudian ada lagi yaitu X untuk sinyalnya di 2 kali Pi F max T. Ya, ini biar tidak membingungkan, taruh saja. Ini ada parameter. Kemudian yang kedua adalah sinyal samplingnya. Fs1 itu tadi 40, Fs2, Fs2 itu 20, kemudian ada Fs3 yaitu 50. Ini saya kasih komen frekuensi sampling. Kemudian ada lagi yaitu ya intervalnya ya, jaraknya. Kita kasih N. N itu 0 sampai 1. Di sini kita bagikan ya, bagi. Yaitu dibagi Fs1, kemudian di N, ini kasih 1 aja ya. N2 itu sama dengan 0. Ini untuk jarak antar titiknya ya. Fs2 dibanding 1. Di atas belum ada. Kemudian ada di Fs3. Yaitu N3. 0 berbanding, ini kurang 1 ya. Nah, kurang 1. Harusnya sampai 1. 0 sampai 1. Habis itu dibagi Fs3. 1. Kemudian di sini ada sinyal setelah di sampling ya. Nah, kita buat saja semisal X1. X1 sama dengan 2 pi. Di sini ada Fs, sinyalnya itu Fmax. Kemudian dikalinya itu panjang interval N1. Oke. X1 sama dengan Pi dikali Fmax dikali N2. Ini aja N3. Oke. Kemudian kita biar lanjut lagi. Ini adalah parameternya. Ini saya kasih sinyal, bisa dibilang sinyal asli. Ini sinyal sampling, kemudian ini intervalnya ya. Jarak antar titik, kemudian baru kita buat yaitu figurnya, yaitu grafik ya. Di sini bisa dikatakan ya grafik atau tampilan yang memunculkan. Yaitu karena akan menampilkan 4 ya sinyal asli, kita akan membuat 4 figur. Harusnya bukan di samping, ini di bawah ya, di subplot. Nah, subplot di sini. Kemudian untuk memplotkannya yaitu T X pertama, terus kita kasih warna ya, warna blue ini. Kemudian akan memastikan di hold ya, memastikan grafik selanjutnya, garis selanjutnya. Kemudian kita kasih judul
di sini diteliti dulu. Ini kita kasih semisal tadi kan dokter ya, dokter jantung Angga, sinyal asli, aslinya yaitu 15. Ini hanya buat judul. Kemudian kita buat yaitu X label. Kita buat di sini untuk garisnya, waktu. Di sini sebagai second. Kemudian ada lagi yaitu Y label untuk membuat judul dari kiri ke atas, bukan kiri ke bawah ke atas, yaitu amplitudo. Terus di grid on untuk memunculkan pada plot ya. Ini kok segini kita buat. Panjang sekali. Nah, oke. Coba kita running dulu. Oh, harus di save dulu ya. Kita buat di sini adalah sinyal asli, oke. Nah, mengapa dia hanya seperti ini? Tuh. Ya, seperti ini. Coba tambahkan untuk titiknya ya sebelum di figur. Coba kita buat untuk nambah, yaitu text. Kita buat aja nih variabel baru ya, titik, titik. Ya, dari 0 sampai 1, cuman kita buat di sini jangan, yaitu berbanding 0,0 berapa? 2. Ya, terus masukkan di bawah. Di sini set G, CA, X tick, koma, variabel di atas. Kemudian coba ini close saja yang sebelah. Bentar lagi. Ada yang salah di sini. Oh, ini kurang 02. Nah, tidak ada titik, tidak ada. Kenapa nggak jadi? Coba lihat lagi dengan teliti. Apakah yang salah? Oh, ini nih, sin-nya belum. Rumusnya ada sin-nya, ini belum dimasukkan. Ini juga harus dimasukkan. Rumusnya sin untuk membuat ya. Nah, coba kita sekali lagi ini close saja. Nah, ini kelihatan ya. Tuh. Kita buat interval terus di plot. Ini kenapa di warna kuning? Oh, belum terpakai. Oke, lanjut ke yang kedua. Kita buat subfigur yang kedua, yaitu subplot. Dari 4 kita buat ke 1, yaitu ditempatkan di yang kedua. Ya, di sini kita buat aja ya, yaitu hold plot. Nah, di sini tuh mana, ini CLC dulu ya. Nah, kita ganti di sini tuh N1 karena N1 kan dia waktunya. N1 boleh hold, terus kasih titik, yaitu di sini on stem N1, kemudian ini bukan X ya, ini X1. Kita gambarkan di X1, kemudian kasih warna red. Nah, kemudian kita dari judulnya saja ini. Kemudian di sini ada judulnya, semisal judulnya itu sinyal asli ya. Sinyal asli di sampling. Yang pertama adalah di 40 HZ. Kemudian sama dengan di atas, itu di sini ada X label, yaitu untuk tabel X label yang lurus, yang Y label yang atas bawah. Kemudian ada grid on. Ini ada grid on. Set GCA bisa dipakai, bisa tidak ya, karena tadi sesuai di sini itu dia ada 0,6. Kembali lagi, mari coba yang kedua ini coba kita run.
dia ada di set 27. Kita lihat di sini apakah karena F-min, apa coba lanjut dulu kali ya. Kita lanjutkan subplot di 413 sama nih plotnya. Kita ganti di sini hanya di interval di waktunya antar titik. Kita buat di 2, kemudian ada X-nya 2, masukkan samplingnya, kemudian masukkan intervalnya, masukkan warnanya, kemudian masukkan judulnya untuk apa di plot ini ya, subplot ini. Misal ini sampling 15 dengan 20. Kemudian di sini ada lagi X label ya, X label untuk memberikan judul di X. Kemudian kita buat di sini ada lagi yaitu plot yang keempat. Nah, di plot keempat rubah di atasnya, ganti di sini 1, 2, X1, X1, X2, N2, 1, 2, 3, 4, yaitu N3. Dia waktunya di N3, samplingnya di N3, ganti kemudian X-nya di 3. Warnanya red. Untuk red ini untuk warna steamnya ya. Kemudian di sini adalah 50. Sinyal asli 15 Hz di sampling 50. Kemudian ini adalah di sampling 15. Ini sampling. Oke, coba jalankan. Nah, biar tidak keluar muncul. Ada apakah? Kenapa tidak berjalan? Coba pelan-pelan. Oh, ini nih, dia nggak ada. Nah, tanda titik koma ini saja. Ya ini, wah, kopinya ini kalau kalian pakai kopi ini bahaya. X-nya berurutan ditumpuk-tumpuk, wah, makanya nggak jalan-jalan. Oke, lanjut. Masih nggak bisa. Nah, ini nih. Harusnya bukan titik 2, harusnya titik koma. Aduh, payah ini. Itu dia harus ada tanda petiknya ya, karena ini sintak untuk melihat. Oke, kita lanjut. Nah, inilah bentuknya X-stick, sudah terlalu banyak ya. Ini jangan kita buat 0,5 biar terlihat. Nah, ini dia berarti interval tiap 0,05. Ini satu interval. Ini karena banyaknya gelombang frekuensi dalam 1 detik akhirnya jadi banyak dan nggak kelihatan. Misal kalau mau lihat satu siklusnya, tadi kan harusnya 0,6 ya. Kita buat di sini, misal buat parameternya kecil aja, 5. Nah, nanti plot yang di atas terlihat. Dia akan terlihat di sini adalah 0,5. Kalau 0,5 terlihat. Cuman kan kita sedang membicarakan untuk nilai yang 15, yaitu Fmax-nya 15. Nah, ini adalah di atas sinyal aslinya, bentuknya seperti ini. Kemudian di sampling 40, ini sama detiknya ya, biar sama saya buat semua di 0,5 ya. Di titiknya di set keja kita menambah titik agar bisa terlihat lebih, biar terlihat semua. Ini yang paling bawah, nggak usah wis untuk membedakan. Dilanjut lagi. Nah, ini jadi dia di 0,2. Terusnya kan satu interval. Coba kita hitung. Jadi frekuensi itu kan rumusnya 1/T gitu ya. Ada berapakah? 1 dibagi 15. Nah, dia ada di 0,06. Ini adalah satu siklusnya. 0,06. Ini dia satu siklus. Titiknya di sini. Kemudian kalau dibuat 40. Semisal dibuat ada 40 Hz. Dia ada di 0,02.
0,025 sinyal samplingnya. Nah, inilah. Kita sampling plot Manhattan. Oke, jadi yang pertama tidak terlihat untuk stem. Coba kita tambahkan stem untuk titiknya ya. Di step pertama on stem X, coba kita buat di sini bisa atau tidak. Ini adalah titik di waktunya, kemudian X itu untuk gelombang sinusoidalnya, R untuk warna. Coba kita run lagi, ya terlihat di sini. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, itu terlihat sangat banyak ya jadinya ya. Yang nggak usah, kita nggak usah pakai stem untuk di satu, malah tidak jelas ya. Kita start lagi aja. Nah, kita memakai di sini, ini adalah bentuknya dari tanpa ada campur tangan sampling, kemudian dibuat menjadi sampling 40, diambil dalam satu waktu itu 1 per dibagi 20. Ini kita ngitung yang kedua ya, itu ada 0,05. Apakah benar jarak nih 01, jaraknya 015, itu adalah satu interval ya. Jadi jarak antar titik itu setiap kali 0,05. Nah, kalau yang di atas kita hitungkan di 40 Hz, frekuensinya 1 dibagi 40, itu dia setiap jarak 0,025. Nah, ini jarak antar titik 0,025 ya, satu siklusnya ya. Ya kalau begini kelihatannya emang susah ya. Coba nih kalau kita buat fs-nya itu nggak usah besar, kita buat ini dibuat 2, ini dibuat 5, nanti kelihatan kalau yang seperti ini. Tuh, satu siklusnya kan. Nah, kalau ini gampang dihitung nih. Misal nih ada berapa nih, kita coba hitung. Ini tuh 5 ya. Ini kalau yang bawah kan saya ganti 5. 1 dibagi 5 itu sama dengan 0,02. Itu setiap jadi 0,02. Nah, kemudian di setiap 0,2 itu dia ada titik untuk pengambilan sampling. Nah, ini. Jadi pengambilan samplingnya itu di situ. Oke, kita lanjut ke sinyal rekonstruksi, tapi kembalikan dulu ini seperti semula dulu ya, yaitu ada di 15, kemudian kita pakai di sini adalah 40. Kita lanjut dibuat baru lagi, sini kita buat yang baru, besarkan saja. Hampir mirip untuk codingannya, cuman perbedaannya nanti akan ada. Kita untuk kopinya di kedua saja. Ini adalah sinyal aslinya, biar terlihat ya. Nah, ini Fmax sinyal asli, kemudian kita buat simpan dulu di sinyal rekonstruksi, yaitu hasilnya. Bagaimana terlihat rekonstruksi. Hanya ditambahkan biar terlihat. Perbedaannya kita tambah itu untuk jalurnya di sini saat digabungkan ya, nanti akan terlihat. Kita masukkan inter P1 di mana komponennya adalah yang sudah dibuat, yaitu di N1 ya, N1, kemudian di X1, kemudian kita masukkan waktu dulu, kemudian komponen dari inter P1, interpolasi ya, bisa dibilang katakan penggabungan gitu ya, yaitu spline
Jangan lupa titik koma. Lanjutkan ke yang kedua, X1 kasih bukan X1 ya, sekarang X2 rek. Kopikan saja di sini nih, copy saja. Nanti tinggal diganti reknya, rekonstruksi. Itu X2, di sini adalah X3 sampling, pengambilan jarak, pembagian jaraknya. Di sini tes semua ya. Kemudian rubah. Ini hanya dirubah, kalau yang satu biarkan ya, biar terlihat itu X1 rek. Nah, di sini reknya. Jadi ganti di variabel X2 rek. Kemudian ada di X3 rek. Saya ganti variabel, kemudian biar terlihat tambahkan legend. Nah, tambahkan legend itu untuk membuat semacam kayak judul di samping gitu ya. Bisa dikatakan sinyal asli, kemudian di bawahnya itu rekonstruksi sinyal ya. Kita bisa katakan di sini sinyal asli. Nah, kita buat plot 2, jadi nanti akan berbeda warna antara yang atas dan yang bawah itu untuk rekonstruksi. Ini kemudian kita, yang ini nggak usah, ini nih nggak usah, ini kan karena dia satu ya. Kita buat lagi legend, di sini. Nah, apalagi coba saja dulu deh. Kita coba langsung di run, dia masih ada yang error. Apa di sini errornya? Ya ini nih, kita klik saja di sini, X-nya masih sempat. Itulah bahayanya copy paste ya, makanya jangan di copy ya. Lanjut. Mana dia? Ada 2 di sini yang tidak keluar. Apa, cari dulu R-nya. Oh, ini red-nya harusnya garis ya, karena dia memberikan. Nah, ini harusnya bukan stem ya, karena stem dia titik ya. Kita kasih plot lagi untuk menampilkan sinusnya di sini. Oke. Kalau udah plot, coba lagi kita running. Dia berarti setelah figur 2 ini. Kenapa dia legend cari plotnya main? Harusnya di sini, dia pakai ini ya. Kita kan coba carinya sesuai dengan waktu intervalnya di sinyal asli ya. Kenapa pakai N2? Harusnya pakai semua T, karena waktu dari yang pertama. Oke, coba kita jalankan. Masih, sebelumnya kita hapus dulu ya. Ini harusnya yang dibandingkan itu dari yang depan ya. Bandingkan dari sinyal sampling, kemudian sinyal rekonstruksi. Oke, kita coba run. Nah, ini terlihat ya. Mari kita run juga yang satu. Di sini nanti akan terlihat perbedaannya. Ini kita buat CLC aja ya, biar bersih. Nah, ini sinyalnya. Oke, masukkan. Kita perbesar saja biar enak di sini. Nah, inilah hasilnya. Dimana sama, yang atas ini masih sinyal yang sama. Ini yang kedua itu menggunakan sampling. Ini ada berwarna biru ya, biru itu yang aslinya itu. Memang di sini itu dia tidak ada aliasing, tidak ada distorsi, cuman mendekati, hampir berbeda. Nah, di sini terlihat, ini kan karena dia nggak pakai plot ya, jadi hanya stem saja. Kalau di sini dia pakai plot, jadi terlihat. Nah, ini yang terkena aliasing, di mana bahayanya si dokter ini kalau dia gagal memahami detak jantung orang. Nah, yang bawah itu sangat bagus ya, masih kelebihan, harusnya ya di angka 30 ya. Semakin rapat itu semakin bagus, dia sempurna, ini kesempurnaan. Nah, harusnya coba. Ini sebelah kanan adalah sinyal rekonstruksi dari kiri, bahwa terlihat jelas di sini yang bagaimana bahayanya aliasing, yaitu frekuensi yang tampak tinggi itu terlihat rendah.
dia sebenarnya tinggi tapi terlihat rendah, maka akan sangat berbahaya. Kalau ingin bukti, kita coba bahayakan untuk terlihat di grafiknya. Itu kita buat sinyal samplingnya itu di sini lebih kecil lagi. Ini kita buat coba yang 50. 50 kita coba di bawah 15. Ini bahayanya sangat terkenal asing. Kita buat 10 saja. Contoh, kita running. Nah, tuh kelihatan. Yang orang harusnya hidup, dia malah kelihatan mati. Inilah. Oke, lanjut. Kita akan ke sini. Nah, tadi simulasi sudah selesai. Ya, inilah. Harusnya bukan yang ini ya hasilnya. Kemudian tadi disimulasikan jika menggunakan yang sangat kecil samplingnya. Di kesimpulannya, sinyal adalah representasi informasi, atau bahasa umumnya itu sinyal itu medianya dari informasi. Bentuknya bisa gelombang listrik, suara, atau cahaya. Kemudian proses konversi sinyal itu dari ADC, analog digital converter, melibatkan 3 langkah, yaitu sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Oke, sampai terakhir juga dari sini. Bila ada kata yang salah atau penjelasan yang membingungkan, saya sangat meminta maaf. Dari saya, Angga Rianto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.